Di DPR. Minum monitor. Menurut gue ketemu lagi di Lugas, lucu nggak sih? Insya Allah. Makin seru aja nih. Episode lalu tidak ada yang tereliminasi. Namun kita belum tahu di episode hari ini apakah ada yang tereliminasi. Sebelum itu kita ke Dewan Juri yang akan menilai para kontestan hari ini. Tepuk tangan untuk juri pertama kita. Seorang komedian yang suka bagi-bagi rezeki ke sekitar karena ia orangnya baik. Tak heran ia mendapat awards menjadi komedian terbaik ya karena dia baik. Ini dia, Wadi Cago. Oh, gara-gara itu. Oh iya terbaik. bukan karena lucu, karena baik doang. Iya. Aduh. Juri kedua kita tak lain dan tak bukan seorang komika pecinta musik Jepang. Tapi belum sah suka Jepang kalau belum bisa bawain lagu Hitomi no Junin dari Laruku nggak pakai falset. Dengan jargon favorit ara-ara atau Yamete Kudasai, ini dia Diki Divi. Yamete Kudasai. Dan inilah 10 peserta dari Yerobun. Kita sudah acak para peserta. Jadi Dewan Juri dan peserta tidak tahu siapa yang akan maju duluan. Ayo kita mulai Lugas, lucu gak sih? Insya Allah. Peserta yang satu ini, rumahnya jauh. Bahkan kalau naik ojek online semua nolak. Seneng banget cupang. Maksudnya ikan cupang maksudnya nih ya. Dengan dalih kalau nggak ada lauk bisa digoreng cupangnya. Ini dia, Nanang. Nanang. Ya Pak. Asam lambung udah sembuh ya? Aduh. Barusan muntah lagi Pak. Kita udah penasaran sama materinya? Yes. Monggo. Langsung aja 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ya, hari ini gue tuh grogi banget, gue gugup banget. Tapi gue pernah, waktu gue SD, gue sekolah nih, pernah ada yang ngasih saran gue pas waktu ujian. Katanya kalau mau pinter, bakar bukunya, minum airnya. Makanya hari ini, gue mau bakar Pak Diki, gue minum airnya. Dan buat yang belum kenal nama gue, kenalin. Nama gue Somad Abdul Alit. Kalau disingkat, Solet! Solet! Gue tuh di rumah ya, lebih milik banyak diem. Kenapa? Bini gue tuh galak banget. Saking galaknya bini gue pernah di rumah naruh baju sembarangan, gue diomelin. Pas gue masuk kamar, gue taruh baju gue, bini gue datang. Ini kenapa baju pada berantakan? Maaf sayang, kalau masih dipakai digantung. Saking gue takutnya, gue ambil baju gue gantung bini gue. Terus gue bilang, sayang, maaf, kamu aku gantung karena kamu masih aku pakai. Dan orang miskin kayak gue tuh paling sedih ya kalau denger yang namanya liburan. Gue tuh sekeluarga jarang banget yang namanya liburan. Saking jarangnya, gue tuh kalau denger liburan gue sedih banget. Orang-orang kaya pada umumnya enak banget. Liburan tinggal cari-cari tempat buat liburan. Lah kalau gue cari-cari alasan buat ngutang biar bisa liburan. Istri gue bilang, Yang, ini liburan kita kemana? Ke puncak aja kali ya? Gue bilang, sayang jangan ke puncak musim hujan, takut longsor. Ya udah, kalau emang takut musim hujan longsor, kita gimana kalau nginep di villa? Jangan sayang, ini kan waktu liburan. Villa pasti penuh semua. Terus anak gue nyeletuk. Papa mah kebanyakan alasan. Terus gue jawab aja, justru papa belum dapat alasannya, makanya papa belum dapat pinjaman. Gua tuh ya, saking noraknya anak gua, pernah gua ajak ke mall, anakku tuh bingung, ya kan? Wah, ini tuh gede banget mallnya. Ini tuh rumah siapa ya? Norak banget anak gue bilang. Istri gue langsung jawab, ini tuh bukan rumah orang sayang, ini tuh kebun binatang. Ternyata istri gue lebih norak daripada anak gue.
Tapi gue alhamdulillah bersyukur banget semenjak gue kerja sama Pak Wendy, hidup gue lebih berubah. Makanya gue mau terima kasih sama Pak Wendy. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wendy. Bu Ayu. Dan gue sekeluarga pernah diajak liburan ke kebun binatang Taman Safari. Keluarga gue seneng banget, tapi gak gue bilang. Terus kata anak gue, "Pah, ini kebun binatang gede banget." Oke, gue Nanang. Assalamualaikum. Belum bilang. Gue kaget gue. Tepuk tangan untuk Nanang. Aduh. Pembuka yang oke banget, Nang. Oke banget, Nang. Jauh daripada penampilan lo yang pertama. Benar-benar tertata. Terus juga, ya kalau secara LPM juga bisa dibilang lumayan. Walaupun nggak semua titik tawanya frekuensinya sama gitu loh. Tetap ada up and down-nya gitu. Tapi bagaimana lu ngedeliver ceritanya, materi-materi lu tuh, gua sih menikmati gitu. Seru aja gitu. Dan ya gua harus akuin lu banyak perkembangan dari episode pertama. Terima kasih, Pak. Nanang. Overall udah ada peningkatan dari awal. Gue suka relatable-nya, relate banget, deket banget sama lu materinya tentang kemiskinan. Ya semuanya sih, Yorubun ya, itu ya. Iya, tapi itu memang relate banget dari keluarga lu, anak lu, sudut pandang anak lu, sudut pandang istri lu. Gue suka, delivery-nya juga oke. Dibanding yang kemarin, gue lebih suka yang ini, Nanang. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Wendy, Pak Diki. Peserta yang kedua sempat jadi juru parkir di perempatan. Dibayar minimal 2.000, kalau dibayar gope ogah-ogahan parkirnya. Bahkan sengaja biar nabrak mobilnya. Ini dia, Farhan. Oke, Farhan. Siapa? Siap ya? Siapa? Sikat, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh gue jalan tuh ngeliat cewek nyentuh topi. Ditopin angkot. Ditopin angkot kayak gini. Supir angkotnya berhenti dong. Neng, ayo naik. Enggak bang, orang saya mau terbang. Terus masalah cewek. Cewek tuh sekarang nih banyak maunya, ribet. Mau ke sana sini, ke sana sana. Ribet dah pokoknya cewek itu tuh. Masih inget gak dulu sekolah tuh? Kita sering banget disuruh nulis di kertas binder. Misalnya, nama makanan favorit disingkat Mafah. Minuman favorit singkat Mifah. Janda kaya favorit Musdalifah. Terus tuh kalau cewek tuh, waduh, misalnya nih udah gede gitu, mau pacaran kan, sayang, aku pengen deh jalan-jalan. Kemana? Ke tempat yang adem, ke tempat yang seger, ya minimal main salju lah. Oke, besok aku ajak kamu. Mau kemana sayang? Mau ke cuci setim. Di rumah depan aku ada cuci setim salju. Terus kalau apalagi kalau jalan-jalan ke mall tuh. Wah, kalau udah ngeliat makanan, waduh, parah. Minta yang aneh-aneh makanan tuh. Minta inilah, minta itulah, pokoknya. Ada aja gitu yang diminta. Contohnya, sayang, aku pengen rem bokek. Kebok dicekek. Enggak sayang, rem bokek. Oh, rem bokek. Enggak ini ya. Iya nih, cuma gara-gara. Iya itu lucu banget warnanya sayang. Warna-warni kayak gitu. Cuma gara-gara warna-warni kita suruh beli rem bokek. Getuk juga warna-warni. Mereka nggak tahu apa ya. Dompet aja gue isi dompet lagi biar tebel. Ada aja permintaannya. Bingung gitu sama perempuan sekarang tuh. Udah Farhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Farhan. Mau nanya dong. Itu tangan lu kenapa?
Geser Pak. Geser. Sempit. Geser. Makanya gimana sih kenapa sih? Kenapa? Jatuh dari motor Pak. Gua pikir gimmick. Gua pikir Jatuh dari motor Pak. Gua pikir lu nyiapin gimmick tangan itu. Iya. Enggak Pak. Lu Jatuh dari motor. Beneran? Bener. Kemarin Pak. Udah 2 hari yang lalu. Motornya nggak apa-apa. Orangnya yang kan nabrak orang. Iya, tapi kan dia buat kerja juga pakai motor di. Oh, Kan iya, kita iya. harus tahu juga motornya nggak Iya, apa-apa apa motornya. gimana. Iya. Ketabrak apa gimana? Mau tinggal pengen standarin motor dong Pak. Jadi saya bawa adik ipar saya. Lihat bentar, motor lu udah lu modif, lu pengen standarin. Bapak ini, masnya nih lama-lama nih. Udah bego berhenti banget Pak, sih udah masnya berhenti, nih. udah berhenti. Udah berhenti. Udah berhenti kan? Terus saya tuh tangan kanan nyelamatin adik ipar saya. Ulang Yang tahun kayak- dia. Iya. Masnya nih, masnya udah mulai aneh nih. Udah mulai saya mulai terganggu Dia nih. berarti dia berarti ulang tahun. Iya juga sih. Gini. Yang nggak berapa? Lu nggak kelar-kelar ceritanya. Gue pikir tadi sama Bang Wendy tuh, ini bagian dari show, bagian dari Iya. materi lu. Oh, gue pengen nanya dari awal, takutnya lu udah nyiapin kejutan untuk ini. Iya. Dan kita benar-benar terkejut karena ternyata kita nggak tahu. Kalau itu bukan bagian dari show gitu. Tapi ini luar biasa loh. Gue hampir ngasih lu tabung gas tadi. Seandainya waktu lu manfaatin bener-bener pas. Sayang banget. Sementara gue bener-bener terhibur sama materi lu yang sederhana, nggak neko-neko, nggak jauh-jauh. Lu menganalogikan hal-hal sederhana di kehidupan lu ngebahas cuma masalah cewek, ribetnya cewek dan segala macem. Rainbow cake, apa? Kebo dicekek. Kebo dicekek. Terus cuma gara-gara warna-warni minta rainbow cake, padahal getuk juga warna-warni. Itu keren loh. Tepuk tangan buat Sandy Agon. Masnya nih salah mulu nih, masnya nih. Bukan masalah salah, gua Ini kan dong. adek. Iya, tapi kan kakaknya pasti bangga. Iya, Gitu. tapi kan yang perform ini dia nih. Iya, nih. Gua biar bikin drop kakaknya Aja aja. ya. Iya, gitu. Ya. Oke, iya betul-betul Kalau juga dari sih. lu, Dik? Iya. Gue sempat tergocek ya. Saya pikir itu adalah bagian dari materi perform kamu, Farhan gitu. Pas dari 3 atau 7 detik pertama, saya berpikir ini kayaknya anak stand up abis nendang kucing kayaknya. Tersendat-sendat gitu kan, kayak nggak bagus deliverynya. Apalagi pas micingnya lu begini kan mulut di mana gitu. Atau lu punya mulut lagi selain di sini? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Begitu ya. Maaf ya. 3 detik pertama itu ketawa itu penting sekali. Tadi lu udah mencobanya dan menurut gua itu kurang works karena teknik miking. Sekali lagi jangan sampai harusnya lucu jadi nggak lucu karena suara lu hilang. Sementara materi yang gua perhatiin lu tidak ada hal punch, adanya punchline semua. Walaupun tipis-tipis punchline-nya dapat semua dibanding yang kemarin kalau nggak salah Bang dia under 3 orang ya. Lu lebih baik dari yang kemarin. Farhan. Makasih Pak. Peserta yang ketiga, salah seorang dari Eurobun yang tiba-tiba sering beribadah dan doanya paling lama. Entah kenapa, tapi semoga istiqomah ya. Ini dia, Ade Bangus. Kan udah dikasih tahu sebelum mulai. Tahu. Mic-nya Enggak, itu cabut. bagian dari punchline pertama, Pak. Kan belum mulai. Belum mulai. Tapi nggak apa-apa. Langsung aja Bang ya. Langsung. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini anak band. Gue drummer. Aliran gue metal dan gue juga suka rock. Cuman nggak pernah gue pakai. Soalnya takut dikira kayak Diki Divi. Laki-laki ya. Lo semua mungkin udah pernah dengerin musik metal kayak gimana? Selain musiknya yang keras, ketukannya juga cepat. Gue pernah bawain lagu metal, tapi ketukannya gue pelanin. Itu nggak masuk. Soalnya yang dari dalam rumah nggak kedengeran. Pas ketukannya gue kencengin, tetap gue nggak bisa masuk. Orang gue ketok magic. Dulu gue pernah manggung di panggung. Kebanyakannya biasanya anak band, kalau mau tampil pede dan lebih maksimal, masing-masing suka bawa pasangan. Yang nggak bawa pasangannya berarti udah masing-masing.
Band gua kalau mau tampil pede dan lebih maksimal, masing-masing bawa orang tua. Band gua belum dipanggil, tapi gua udah naik duluan. Band gua belum dipanggil, tapi gua udah naik duluan. Dan pas gue lagi naik-naiknya, tiba-tiba di depan gue ada yang berantem. Tapi nggak lama langsung dipisahin sama security. Yang satu dibungkus, yang satu karetnya 2. Gue pernah punya temen, namanya Baut 12. Dia biasa megang event-event acara musik gitu. Terus gue ngobrol sama dia, gue tanya, lu bulan ini megang berapa titik? Adalah 5 titik. Terus titik-titiknya belum lu isi? Belum, soalnya nggak gampang. Dia juga nawarin job gua. Band lu masih nggak, Dek? Masih, gue bilang. Masih, gue bilang. Cuman vokalis gue baru banget cabut. Terus belum ada yang ngisi? Belum, soalnya personil gue pada bego. Dan gue juga di band itu udah dicap jelek. Cuman gara-gara hal sepele. Cuman gara-gara gue mau cap 3 jari, tintanya belepotan. Gue Ade Bangus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade, lu makin tenang, Dek. Makin tenang dari episode pertama. Nggak ngerti kenapa gitu. Karena mungkin udah kembali rukun ya. Abang ini menyerapnya personal sekali. Bukan personal, kembali rukun. Teknik penulisan. Oh, teknik penulisannya. Sama delivernya. Oke, udah oke. rukun gitu. Jadi kalau awal episode pertama tuh lu kayak masih terajis-ajis ya. Tapi gagap. Tapi sekarang lu delivernya tenang banget, lu bawaannya asik banget. Tapi sayang banget masih ada 19 detik yang terbuang. Jadi yang gua pernah bilang sebelum-sebelumnya bahwa ketika lu nulis, lu ngebadanin, lu latihan, lu hitung gitu. Jadi lu tahu temponya, kapan lu harus nyepetin, kapan lu harus melanin, supaya orang benar-benar terhibur. Iya, Pak. Tapi secara overall sih gue terhibur sama kemeja kotak-kotak lu ya. Bagus warnanya, bagus, oh, iya, ya kan? Itu bagus, Itu kan membawa kepedean. Iya, betul. Oke, Adek, lu keren. Makasih, Pak. Adek bangus seneng banget gue, makin nyantai gitu bawain materinya gitu, slow banget, nggak buru-buru pengen lucu. Ya. Terus di punchline lu nggak tekenin in loh yang lucunya, enggak gitu, biarin aja dikasih penonton ketawa secara ikhlas gitu, nggak dipaksa sama lu ini punchline, enggak begitu. Lu delivery lu juga enak, dinikmatin dari awal pelan-pelan, nggak buru-buru. Lu mulai ngebagi pandangan ke gua, ke Pak Wendy, ke gua lagi. Lu suka sama gue ya? Ini dia, masalahnya dia ke saya mulu, Pak. Dia bagi dong pandangan ke yang lain. Mentang-mentang materi pertama Iya, tentang lu gitu. suka rock ya kan. Good job pokoknya. The best. Peserta yang keempat, salah seorang dari Eurobun yang gemuk sekali. Bahkan saking gemuknya, baju di rumah udah nggak muat lagi. Ini dia Ardel. Ardel, Iya, Pak. belum makan kayaknya. Tahu aja. Oh iya, Sama kelihatan kayak lemesnya. lemes gitu. Lemes Tapi nggak ya. apa-apa, mungkin memang dia karakternya begini, personanya kayak gini. Iya. Pertahanin aja. Betul. Ya pokoknya gua somehow ngelihat lu sebenarnya punya potensi gitu. Dan kalau lu bisa gali dengan benar, akhirnya suatu saat akan ketemu. Talentanya? Enggak, air. Kan gua bilang, kalau galinya benar suatu saat akhirnya ketemu. Gimana sih? Iya, lu gimana sih? Ya. Airnya. Airnya. Aduh, saya ketipu nih. Oke, Ardel siap? Insya Allah siap. Bismillah. 3 menit dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dia di sini lagi gue. Mana megang mic lagi? Udah kayak MC, tapi bukan MC. Udah kayak vokalis, tapi bukan vokalis. Apa MC dan vokalis temenan ya?
Minggu lalu pertama kali gue berdiri di sini, gue merasakan ketegangan, merasakan stres. Tapi alhamdulillah untuk hari ini gue nambah stres. Gue merasakan ketegangan seperti melihat makhluk-makhluk halus. Gue saking tegangnya, gue sampai keringet dingin. Pantesan dingin, di sini ada AC-nya 2. Coba ada selimut bisa tiduran gue di sini. Gue itu orangnya introvert banget. Gue nggak pandai berbaur, gue nggak pandai berbicara, bercakap kata. Gue tuh orangnya pemalu, pendiam, hidup lagi. Gue tuh saking diamnya, bawahnya tuh pengen bikin anak terus. Saking diamnya di rumah. Gue tuh sebagai seorang introvert dapet tantangan suruh stand up komedi. Pertama kali gue denger tantangan, gue tuh langsung lemes, badan gue seperti bakwan kerendam bumbu kacang. Saking lemesnya gue hampir mau pingsan, tapi nggak bisa. Nggak tahu nggak bisa kenapa. Gue tuh orangnya jarang banget berbicara. Apa suara gue mahal ya? Makanya gue jarang berbicara. Gue tuh kadang suka bingung, kenapa gue jarang berbicara. Apa gue orangnya gimana gitu ya? Gue ngomong suka belepetan. Gue juga terkadang ngomong suka belepetan, suka terbata-bata. Untung ada semen sama pasir. Kalau ada semen gue bisa bikin rumah tuh. Gue tuh suka heran sama diri gue sendiri. Kalau gue lagi nongkrong nih bareng teman-teman gue coba bisa diam, bisa menyimak apa yang mereka omongin. Gue tuh sebenarnya pengen banget nerobos omongan mereka pada, tapi gue nggak bisa. Karena ada polisi, makanya gue nggak bisa nerobos. Gue tuh orangnya nggak percaya diri, gue tuh orangnya suka minder. Kadang suka mindernya gue suka keder. Habis waktunya. Ardel mau cek trombosit dulu gak? Ardel kenapa, Del? Agak tegang sih, Pak. Gugup. Lu lebih tenang episode perdana loh. Iya. Gue ngeliatin lu lebih tenang di episode perdana, lebih santai, seperti nggak ada ekspektasi apa-apa. Ngebawainnya juga. Ya gue nggak bilang kalau misalkan banyak punchline di penampilan pertama lu gitu, tapi paling nggak lu nggak terlihat kayak orang bingung, kayak orang nggak mempersiapkan materi lu gitu. Kayak lu cuma selalu bercerita gue tuh gitu. Seperti kita sedang mendengarkan sesi curhat lo. Sayang banget, Del. Apa lu down ngeliat pintu? Down pintu. Saya mulai aneh nih masnya dari tadi nih, down pintu. Apa iya maksudnya lu down ngeliat 3 penampil sebelum lu gitu, mereka maksimal gitu. Ya sayang sih, seharusnya jangan lah, karena lu punya sebenarnya punya talenta gitu. Iya. Silakan Dik. Iya. Selamat malam Ardel. Malam Pak Diki. Aduh, hilang banget itu persona deadpan yang kemarin gue bilangin itu. Padahal gue nunggu banget. Salah satu komika yang gue tunggu di Lugas ini lu sebenarnya. Karena secara pembawaan atau persona memang lu beda dari yang lain gitu kan. Kemarin juga penggunaan diksinya udah oke. Kalau sekarang ini kayak materi belum solid tapi lu bawain. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sama Bang Wendy nggak ngerasain apa-apa di beat lu. Kayak lu lagi kayak anekdot atau cerita atau lu curhat aja gitu. Nggak ada sikap di dalam beat lu, nggak ada. Lu kesel kayak, lu marah, lu bete, lu apa, lu kangen, lu cinta, nggak ada gitu. Jadi flat gitu. Jadi emosi kita juga sebagai penonton nggak kebawa sama sekali. Itu yang bikin punchline-nya nggak patah gitu. Sekalipun ada ketawa dikit tadi, ketawa dari gua ngerasa ketawa respect Bang. Jadi dari teman-teman mungkin secara lucu nggak lucu banget gitu kan. Terus juga bomb slide-nya juga tadi nggak kena juga. Terus makingnya ini kemana-mana ini gitu-gitu goyang-goyang. Nah itu dia gitu.
Jadi nggak bakalan kedengeran gitu kalau di kompetisi asli gitu. Kalau dari gue sih gitu aja. Tepuk tangan dulu dah buat Ardel. Thank you Ardel. Peserta kelima adalah seorang musisi handal. Ia jago dalam memainkan gitar. Sayang, ketika tidak jadi Eurobun, ia malah dapat job main angklung di Ancol. Ini dia Uying. Wing, kata Diki katanya lu nggak mau ditegur sama dia tadi ya? Bukan gitu Pak. Bercandanya sama Iya, aku ya hari ini. bercanda Kenapa ya. sih kamu? Iya, ke anak gue juga berapa hari ini udah mulai marah-marah terus ya. Oh iya, udah mulai berbeda. Udah beda aja gitu. Udah nggak bisa bercanda lagi sama Kak Wi. Stres sama materi-materinya. materi-materinya. Iya, padahal dia belum nyiapin apa-apa loh. Silakan Uying. Duduk, King. Enggak Pak, ini udah naik atas panggung nih masnya nih. Ya, nggak Udah apa. bikin download Oke, ini siap ya, Ing? Siap, Pak. 3 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu udah biasa. Yes. Kita ulang lagi ya, Wah, ini mah kebiasaan ibu-ibu yang memimpin rapat di DPR. Canda. Ya, kenapa sih kalau open mic itu harus ngucapin salam, nama, umur, alamat, palsu, GBI Mujair, minyak wangi, solali lali, ola olala. Kenapa gitu stand up lu? Pasti diawali dengan salam. Ya. Sorry nggak boleh. Gua 2 minggu ini itu insomnia. Pasti pada tahu kan? Karena nggak ada kerjaan. sorry. Ya. Artis liburan. Gua libur pengangguran. Aduh. Nggak nyangka ini nih. Ini kedua kalinya nih tampil di sini. Bapak pakai kasih kesempatan sih. Aduh, jujur aja nih, gugup banget. Iya, gua tuh kayak Ardel nih gua tuh. Gua insomnia itu 2 minggu. Dan di saat gue insom tuh gue liat status teman-teman gue tuh pagi-pagi. Wah, anjir, gue kesiangan. Mau berangkat kerja. Anjing, teman gue kenapa nih? Tapi gue bingung, batas insomnia itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Karena apa? Dia tuh bikin status kayak gitu mulu pas kalau kesiangan. Terus gue tanya dong, lu kenapa kesiangan? Gue insom. Wah, insom? Emang lu tidur jam berapa? Jam 12:02. Itu apa katanya? Jam 12:02. Itu mah bukan insom, budek. Jam 12:02 itu Kalong masih pakai celana legging, tau gak lu? Baru mau terbang jam 12:02 itu. Dibilang insom, norak banget sih. Malah jam 12 itu tuh Bunda Indul masih ngomentarin Jirayut. Jirayut, suara kamu gak kayak gitu deh. Gak pantas deh. Terus gue saking insomnya, gue cobain kayak di film-film Mr. Bean. Ngitung kambing. 1 kambing, 2 kambing. Ini 3 kambing, 4 kambing, 5 kambing, 6 kambing, 7 kambing, 8 kambing. Mulai nguap nih. 9 kambing. Pas mau 10 gue kaget. Kaget kenapa? Kambingnya kabur. Kambingnya kabur, gue sliding kakinya, gue ikat kakinya. Gue pencet bijinya, ada bunyi, "Pa, ada WA." Ya itulah. Itu gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wing, aku dulu ya, aku ini banget nih. Wing, kenapa sih buru-buru tadi Wing di awalannya tuh? Pengen berak apa lagi? Wing, padahal materinya udah oke ngebahas tentang insomnia. Mungkin itu dekat banget sama Wing ya. Masalah relate banget kemarin yang masalah libur panjang, nggak ada kerjaan, artis-artis pada liburan, gua nggak ada kerjaan.
Tapi sayangnya Uing kurang dalam itu. Dari sudut pandang Uing yang suka musik, sudut pandang Uing yang suka motor. Kan gue kenal sama lu ya, gitu. Maksudnya lu main motor juga, lu musik juga. Dari seorang Uing yang penyuka musik dan penyuka motor, apa sih arti nggak ada kerjaan nih selama beberapa hari ini gitu? Dari sudut pandang lu gitu. Maksud gue tadi masih di layer 1 banget masalah insomnia gitu. Belum yang Uing banget, yang deket banget sama Uing gitu. Kalau Nanang tadi mungkin dengan miskinnya gitu kan. Kalau yang tadi mungkin Farhan atau si Ardel sesuai dengan materi yang memang dekat banget sama dia. Kalau Uing tadi openingnya oke, cuman tengahnya ya itu dia. Sikapnya belum terlalu ada sama materinya belum solid kalau menurut gua. Siap. Makasih Uing. Sama Uing. Insomnia, pembahasan lu tuh sebenarnya bisa panjang nih. Bisa panjang, bisa lu gali lagi lebih dalam. Jadi bener kata Diki, nggak cuma layer 1 gitu. Gue insomnia, dah gitu. Padahal ketika insomnia, kenapa lu sampai insomnia? Pada saat lu insomnia, lu ngapain aja? Lu lu coba korelasi sama kegiatan lu sebelumnya. Pada saat gua kerja, gua nggak insomnia karena ya kan gue besok harus bangun pagi, gue harus tidur cepet, kayak gitu-gitu. Lu mainin itunya gitu, informasi itu harus sampai gitu. Nggak usah jauh-jauh, lu nggak usah ngarang-ngarang sesuatu. Sebenarnya bercerita aja, cari lucunya, gitu. Siapa? Memang tidak gampang menjadi seorang kameramen. Enak, Mas Nini udah mulai aneh nih beneran Mas Nini. Dan gue ngasih tahu ke penonton, tidak mudah menjadi seorang kameramen, Iya. apalagi menjadi seorang stand up comedian. Ya ngisi preon gak susah, ngisi preon gak susah. Gak usah dikasih tahu ke penonton semuanya. Iya, artinya lu harusnya bisa jauh lebih baik. Tapi sayang banget, lu mungkin belum siap dengan materi-materi lu belum belajar lebih dalam. Gue nggak tahu teman-teman yang lain, sebenarnya kita nggak ada pelatihan sama sekali loh ya. Iya. Buat teman-teman yang nonton di rumah, nggak ada pelatihan sama sekali, nggak ada kombut sama sekali. Gue nggak tahu mereka kombut sama siapa. Iya. Gue ngelepasin mereka kombut sama siapa gitu. Gue melepaskan mereka untuk belajar dari mana aja gitu. Harusnya lu lebih bisa belajar untuk bagaimana nulis sesuatu, terus bisa nyampinnya dengan baik. Tapi anyway, gue cukup terhibur sama lo. Peserta ke-6 memiliki paras rupawan, sering dipanggil kokoh oleh terapis, namun sayang jarang kasih tips ke terapis hingga di blacklist oleh beberapa spa. Ini dia Andis. Cek 1 2 3 cek. Oke, gue nggak mau lama-lama, nggak ada pengantar, langsung kita penutup. Enggak, Mbak. Ini aneh nih, punya dulu apa intermezzo tidak ada deh, langsung mulai stand up-nya gitu kan, Pak. Gue udah gak sabar lah. Oke, mau siap. ngelihat Stand up-nya. penampilan lo ya. Iya. 3 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lo nggak ngerasa gak sih kalau kita tuh disuruh stand up ini tuh kayak diadu? Kayak diadu. Lah, diadu. Emang kita banteng. Teng, teng, teng. Banteng, banteng, banteng. Farhan, sorry ya, pasen lo yang terakhir kemarin gue pakai karena kemarin dipakai sama lo kurang ger. Jujur ya, jujur. Aduh. Jujur, gue tuh seneng tapi ada takutnya, takut ngecewain gitu kan. Jujur ya. Jujur ya, gue tuh senang tapi ada takutnya juga gitu kan. Aduh, kebleng di banyak
angin. Kita lupa. Ngapain sih gue di sini? Ngeblank, sumpah ngeblank ini. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, balik. Andis. Itulah misterinya komedi. Kadang-kadang ketika kita tidak menyiapkan materi maksimal tapi ngebawainnya bagus, hasilnya bagus. Kadang-kadang kita udah pede banget kalau ini bakalan lucu, bakalan berhasil. Tapi karena cuma satu masalah teknis dari personalnya, entah lupa, entah terlalu menganggap enteng materi lu, terlalu pede dengan materi lu, akhirnya lu nggak dapet apa-apa. Sayang banget, teman-teman lu juga ngasih semangat. Iya, itu dia. Iya. Komedi gitu, ketika lu ngeblank semuanya berantakan. Tapi gimana caranya ngontrol diri, nenangin diri, mencoba mengingat-ingat, back on track. Ini hal yang paling ditakutkan sama seorang komedian. Entah stand up, entah sketsaan, TV play gitu. Lu lupa naskah. Lo kalau lupa naskah di sketsa masih bisa dibantu temen ya. Betul. Masih bisa dibecandain sama temen. Kalau stand up, aduh. Iya. Nangka masih dagang nggak bang? Aduh sayang banget. Tepuk tangan dulu udah buat Andis. Andis totally lost, hilang semua. Kalau waktu gua kompetisi besar dulu, jadi ada beberapa menit ibaratnya tuh yang setengah jam gua nggak nge-push diri gua untuk menghafal, tapi mengerti dan ngambil inti atau sub dari materi gua. Misalnya dalam satu premis, gua pengen ngebahas tentang tabrak, yang gue inget adalah motornya aja. Kalau tadi kenapa lu ngeblank adalah yang pertama lu nge-push diri lu untuk ngebadanin untuk menghafal letter luck per kata. Itu yang pertama. Itu yang bikin lu deng hilang semuanya. Tapi ketika lu naik atas panggung, gue pengen curhat tentang pijit. Udah. Yakin itu dari awal pasti inget lu pengen ngebahas apa gitu. Makanya gue bilang buat temen-temen semua jangan dihafal, tapi dirasain, dibadanin dan dibawain. Jadi kita dapet sikapnya. Apa yang lu pengen utarakan, relatable-nya juga. Dan ketika gue nonton sama Pak Wendy, oh iya betul, iya sih. Nah kalau gue sama Pak Wendy udah iya, berarti udah lucu dah itu. Kalau tadi sih, kenapa ya lu? Tadi gini. Apa sih? Bang, maksudnya saya udah ngebadanin yang ini nih. Iya. Tapi tiba-tiba saya ganti gitu. Jadi ngebadanin yang satu materi lain gitu. Itu yang paling haram buat komika. Jangan ganti setlist sebelum perform. Jangan coba-coba ganti setlist sebelum perform karena ngaco semua. Otak kita tuh nggak siap untuk multitasking. Nggak usah dunia komedi. Atlet. Besok mau bertanding. Hari ini istirahat. Relax. Nenangin diri. Ya. Nggak ada kayak begitu. Lu paksain diri lu. Nggak bisa. Semangat ya. Semangat Pak. Terus. Peserta ketujuh. Punya istri seneng dandan di sosmed tapi nggak pernah didandanin sama istri hingga butek banget. Ini dia Dekil. Oke Dekil, 3 menit waktunya. Maksimalin semuanya. Relax, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Bawainnya tenang aja. Jangan berharap bahwa wah gua pasti lucu. Udah, relax, tenang aja. Ya, oke, 3 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Dekil. Alhamdulillah, gua masih bisa ada di sini. Makasih Pak Wen, makasih Pak Diki. Kenapa gua ada di sini? Karena yang kemarin gak ada yang dieliminasi. Iya, padahal tuh buset dah, gue kemarin hancur banget sumpah. Jelek banget. Sampai
Aduh, jeleknya kayak gue lah pokoknya jeleknya. Sampai kemarin gue kasih lihat video ke anak gue nih. Gila, nih video papa kemarin stand up. Coba lihat pak. Ih apaan sih pak, jelek banget kayak orang lagi peragain orang gila. Dah. Iya emang papa gila. Itu lucu pak, itu lucu. Gue pikir stand up itu gampang. Sumpah, asli gue pikir gampang banget. Emang bener gampang. Gampang bikin asam lambung gue naik. Waktu gue dikabarin nih stand up. Katanya stand up, ya Sabtu masih jauh. Oke lah buat kebadan nih gampang. Tiba-tiba besok malam gue suruh stand up. Gila, gimana nggak asam lambung gue? Lemah banget lambung gue ya, kayak MU. Ngerti bola kagak ngomongin MU. Tapi gue berusaha. Gue selalu berusaha buat ngasih unjuk. Kemarin jelek, sekarang gue harus berusaha. Jadi lebih jelek lagi. Gak, bercanda. Jadi lebih baik. Sedikit cerita dari gue ya. Gue nih, saking gue pusingnya nih sama materi stand up ini nih. Gue naik motor dari rumah, jalan raya, enak, nyaman. Sampai di tengah jalan gue masuk jalur busway. Buset, saking pikirannya gue, saking kepikirannya gue masuk jalur busway. Gue jalan mau kerja nih niatnya nih. Begitu, diberhentiin gue sama petugas busway. Bang. Kenapa ya bang? Abang salah masuk jalur busway. Mohon maaf bang, ini jalur yang gak boleh dilewatin oleh motor. Apa katanya? Oh iya bang. Maaf ya bang, saya nggak tahu. Maaf banget bang. Ya udah bang, kalau misalkan abang nggak ingetin nih, bisa-bisa saya sampai Brebes bang. Hah? Brebes tuh kampung saya bang. Ah, apa iya kampung abang? Iya bener kampung abang. Makasih ya udah diingetin. Ya udah bang, saya jalan dulu ya. Iya. Bang mau ikut nggak? Kemana? Ke Brebes. Sekian gue udah gitu. The Kill. Ya pak. Sebenarnya libur 2 minggu ya. Sebenarnya itu udah lama, udah waktu yang cukup lama untuk teman-teman sebenarnya memikirkan materi, udah mulai mencicil, udah mulai menulis. Ini percaya atau nggak percaya ya? Gue jadi nulis lagi. Nulis apa tuh pak? Gue nulis surat ke bini gue, udah ya ATM ayah yang megang. Gue nulis materi. Di tengah perjalanan gue sedang kerja atau gimana ya gitu. Di dalam mobil, tiba-tiba gue kepikiran sesuatu gitu. Tapi pikiran gue manjang nih. Dari ngebahas ini, gini. Supaya gue gak lupa, gue tulis. Gue tulis di notes gue di handphone. Lu sepertinya tidak mempersiapkan itu, lu tidak menulis. Kalau lu fokus ngebahas bahwa ini stand up begitu sulit, ya lu fokus di situ aja. Tapi bukan bercerita, bukan hanya bercerita bahwa dulu nih stand up susah banget nih. Kayaknya gue nggak bisa deh, sebatas itu doang gitu. Ya lu kulik, lu cari lucunya di mana gitu. Dengan waktu yang lumayan banyak sebenarnya harusnya bisa jauh lebih baik lagi. Tapi oke lah. Makasih pak. The Kill sayang banget Kill, gue pengen nungguin lu ngebahas motor deh gitu. Tapi tadi udah oke banget tuh, gue bilang wah ini cakep banget nih tentang apa ya, lu gugup ketika mau perform, materi nggak ada, itu deket banget itu deket banget itu, sampai gue ngawang di jalan gitu, gue nungguin banget, ya ampun itu sampai masuk jalur busway, apa sih punchline-nya gue nunggu banget, ternyata lu apa ya itu ya gitu ya, kayak sebuah treat gitu ya, buah-buahan sehat tadi gitu ya, ada lucunya. Iya, kayak manfaat sayur oyong untuk umur-umuran 60 tahun. Kayak tadi begitu doang tadi tuh. Belum ada dapat materi yang deket banget sama lu yang bikin kita semua rela untuk ngetawain bareng gitu kan. Makanya kalau stand up itu dibilang tragedi plus timing. Jadi
tadi timingnya udah tepat, belum lama ini terjadi. Apa ya kepiluan lu atau kesiapan lu tentang stand up ini belum ada, itu yang gue pengen dengar. Cuman penulisannya nggak ada, kata Bang Wendy. Gue yakin nih lu nggak nulis ini mah, cuman nulisnya baru dikit-dikit doang, belum dapat lucunya, baru setup aja, belum ada halpans, belum ada punchline-nya, sikapnya belum tebel, dan lu udah badanin. Itu dia. Oke ya. The best ya. Coba lagi. Oke. Peserta ke-8 merupakan peserta keramat. Ia harus naik gunung dalam sebulan, kalau tidak bisa uring-uringan. Semua temannya menyangka ia pesugihan biar ganteng. Ini dia Sandy Ambon. Dia kaget sendiri. Sandy. Iya, Pak. Dari outfitnya kelihatan banget mau clubbing nih. Naik banget Bapak nih, lama-lama nih naik gunung. Clubbing di gunung kan kita nggak pernah tahu. Iya, tapi kan itu jaketnya udah tebel, menghindari dingin tuh. Sepatunya aja Bapak udah buat batu-batu. Iya betul. Sorry. Gue yakin lu bisa. Lu punya potensi. Oke? Silakan. Assalamualaikum. Gue itu pendaki gunung yang kalau naik gunung itu pakai bibir. Nah, nggak percaya kan? Nih, lu lihat bibir gue, hitam, kayak aspal baru, masih hangat. Dari performer gue yang kemarin, gue udah yakin, nggak usah dipikir-pikir lagi, gue yakin banget. Gue tuh mendingan naik gunung, karena di gunung tuh nggak harus lucu, nggak harus mikirin setup buat lempar pansar, nggak harus. Lo cuma mikirin nih, bawa tenda, bawa sleeping bed. Terus nih yang paling penting nih, lu bawa supir prima jasa. Kenapa menurut gue supir prima jasa itu penting? Karena lu siapa yang ngantar lu ke kaki gunung? Siapa? Lu naik apaan ke sana? Mau naik elang? Emang lu angling dharma? Bukan angling dharma. Gue Tebo anak Gondoruo. Banyak tuh temen gue yang nanya, Sen, kenapa sih lu suka naik gunung? Kan di gunung serem, banyak setannya. Gue bilang, ye, minum bonito. Menurut gue nggak serem gitu kan. Misalnya gue nih ketemu pocong, kurang serem. Ketemu kuntilanak, kurang serem lah, gue bilang. Habis satu nih yang menurut gue serem nih. Gue kalau misalnya di gunung tuh ketemu STP, siluman tetek palsu alias banci. Jangan di gunung, di kota nih gue ketemu dia, apalagi tuh banci dandan. Gue nunduk sambil baca istighfar sama ayat kursi. Aduh, saking takutnya tuh. Gue sambil liatin gini kan, nih gerak-geriknya mau kemana nih. Gue takut digigit gitu. Takut jadi zombie lagi kalau digigit sama dia. Secara kan dia kan nular itu. Terus itu baru di kota ya kan. Ini apalagi kalau misalnya gua ketemu tuh banci di gunung. Sekarang misalnya gua lagi jalan di trek gitu kan, di pendakian. Pas di jalan gua ada pohon gitu kan. Nah, di pohon itu ada banci kebetulan. Nah, kebetulan dia lagi nari India gitu kan, dengan tek gitu. Kan gue takut gitu, pengen aja gue bawa aja, pengen loncat ke terjun ya kan, loncat terjun gitu ke jurang. Saking takutnya gitu kan. Nah, yang gue keselin lagi tuh, kadang itu kalau misalnya gue loncat itu, banci itu manggil-manggil, bang, sini bang, aku kan kajol bang, kenapa harus kabur gitu. Nah kan, udah itu aja, saya Sandy Ambon, makasih. Apa ya? Sekali lagi nih teman-teman nih. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Iya kan? Karena kita senang melakukan itu, tiba-tiba dibayar, kita dapat uang gitu. Sama materi jokes itu juga sesuatu yang relate sama kita, sesuatu yang menyenangkan buat kita, sesuatu yang memorable buat kita gitu. Sesuatu yang kita ingat, jadi lebih mudah untuk ngebawainnya. Banyak orang-orang yang berhasil ngebawain cerita-cerita yang dia alami, entah dilebih-lebihkan atau dikurangi. Tapi ketika itu masih ada hubungannya sama cerita dia, pasti ngebawanya lebih enak. Karena nggak mengira-ngira, karena tahu exactly apa yang dialamin. Nah, lu di materi lu udah bagus, so. Gue udah, wah,
Lu dari awal tampil aja udah siap-siap, lu udah pakai jaket manjat, terus celana, sepatu gitu. Lu udah prepare banget nih materi lu tentang naik gunung. Dan ekspektasi gue udah tinggi banget. Iya. Tapi ternyata layernya masih ya kayak ya pusat informasi aja gitu. Iya. Ya seperti yang gue bilang kemarin, jadi belum berupa materi. Belum kayak lu ngasih tahu besok Cipondo hujan udah gitu doang. Iya. Iya, terus kenapa gitu ya? Terus why? Terus kenapa gitu kan? Terus rumah gua ada hordengnya. Iya, ya terus gitu kan. Bapak gua laki. Iya, kayak gitu doang gitu. Belum ada keluhan, belum ada premisnya belum dapat sekali gitu. Dan sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Lu bahas outfit lu aja. Dari ini yang pakai buff tuh leher apa pantat? Leher, Pak. Leher, Pak. Panen, itu kan di leher ya. Ya ada belahannya. Itu ada belahannya cuma nyamping. Oh iya. Ya kan ada belahannya. Tapi buat leher. Buat leher kan? Oh iya, buat leher. Itu buat leher, Bapak. Cuman ada tainya kan? Dari buff, dari jaket yang lu pakai, ini windbreaker apa-apa, gua nggak tahu nih. Dari celananya, pasti kan bahannya beda. Fungsinya juga pasti beda, nggak cuma sekedar kayak jaket biasa. Buat apa? Sepatu, kenapa sepatunya begini? Itu harusnya lu bisa bahas 3 menit dapat. Gitu loh, ya. Kuda poni aja deh Bang. Ya semangat lah buat Semangat. Thank you. Peserta ke-9 merupakan seorang pekerja keras. Bahkan kalau ke kantor Fake House, ia selalu cuci motornya. Selidik punya selidik, rupanya air di rumahnya rusak. Semua bisa dicuci sama dia kecuali cuci gudang. Ini dia Catur. Oke Catur, gak usah panjang lebar lah. Langsung aja perform, biar lu gak stres ya. Oke. Aman? Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, gue Catur. Gue paling suka itu makan soto ya. Kemarin itu gue makan soto. Sotonya itu terkenal enak, soto cekernya. Pas gue makan, kok keras. Pas gue cium, kok bau. Ternyata ceker abang yang gue makan. Mana sendal jepitnya alot banget gue gigit. Ngik. Terus gue pernah ya masak mie instan itu 2 tambah telur 2. Karena gue lapar, ya kan? Pas mau gue makan, jatuh ke bawah. Pas gue, astagfirullah. Jatuh ke bawah. Untung lantai gue keramik. Coba kalau lantai gue tanah, tetep gue makan, orang gue lapar. Terus gue pernah ya, di kampung itu gue ngebolang sama temen gue di hutan gitu kan. Gue nyari buah-buahan gitu kan. Gue dapet lah buah salam. Gue makan, wah enak, gue makan satu persatu, rasanya rada sepet kan. Gue makan aja, temen gue ketawa. Lah lo kenapa? Lo kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Pas gue ngaca, anjir bibir gue bengkak. Pas gue makan, ternyata ada ulet ngatuk buah. Terus ya kemarin gue makan bakso ya. Saking bakso enak. Astagfirullahaladzim. Terus kemarin gue makan bakso. Baksonya itu enak banget. Sampai gue itu habis 3 porsi. Pas gue selesai, ternyata gue dapet jackpot. Dapet daging cincang, dapet bihun siram, ya kan? Ternyata gue jackpot, muntah, anjir aja. Dan gue pernah ya, kemarin gue diajak jalan sama teman gue. Temen gue ini susah banget untuk diajak patungan. Tentang patungan apa aja itu susah banget untuk ngeluarin duit. Nah, pas gue jalan, gue ngeliat durian dong. Wah, durian tuh. Beli durian yuk, ayo gitu. Gue beli 1, gue makan di tempat. Pas gue makan 1, dia makan 2. Gue astagfirullahaladzim. Gue makan di tempat tuh durian. Gue makan 1, dia makan 3. Gue makan 2, dia makan 6. Gue makan 3, dia habis 9.
Pantesan cepet buat habis, orang dia makan sama keluarganya. Ya, sekian gue Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Catur SM, stand up Makfiro ya. Stand up Makfiro. Gua sampai gua catat berapa lu istighfar. Ada 3 kali istighfar yang lu lakukan. Alhamdulillah 3 dosa lu insya Allah udah dihapus. Insya Allah ya. Iya Pak. Tur, lu lebih confident sebenarnya ngebawainnya ketimbang yang sebelumnya gitu. Karena lu lu baru istighfar tuh di pertengahan gitu. Kalau yang episode perdana kan awal baru bentar langsung istighfar. Kalau ini kan lu di pertengahan. Stand up nggak nyari lucu, lu nyari ampunan kan? Ini yang gue suka nih Bang. Ini yang gue suka Bang. Aduh ya Allah. Materi lu kenapa harus loncat-loncat Tur? Padahal lu ambil 1 poin aja misalkan tentang patungan. Banyak pasti lu nongkrong. Ya kan? Iya, ketemunya makan, Pak. Apa? Ketemunya tentang makanan. Oh, iya karena enggak yang ada di otak lu tuh makan. Gitu. Iya, paham. Paham. Tapi lu juga kalau misalkan lu bilang ketemunya makanan, yang ada di otak gua makanan gitu. Lah ya lu harus pikir, lu harus menang, lu harus jadi juara. Kan uangnya bisa buat makan. Gitu. Iya. Dik apa Dik? Iya, istighfar 4, anjir 3. Ya Allahnya 6 ya. Iya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Iya, bagus banget. Di sini kita mulai terbuka bahwa pentingnya ngaji dan makhrajul huruf ya dari kamu juga. Tur gua masih dari hampir semuanya ya ada beberapa sih yang memang berasa stand up-nya. Tapi masih gue bisa bilang 60% dari yang perform ini masih pada nyari lucunya. Gue pengen naik atas panggung, lu cerita aja yang lu keluh kesahkan apa gitu yang paling terdekat gitu. Kayak lu pengen cerita apa gitu, gue pengen cerita ini nih, gue pengen cerita apa nih. Dari cara pembawaan dan penulisan masih pengen banget ngejar lucunya. Padahal dari penilaian gue sama Bang Wendy itu nggak serta-merta LPM. Delivery sama materi itu penting juga. Materinya bagus, premisnya oke, delivery-nya oke, itu kita ada penilaian khusus lah sebenarnya kan gitu. Kayak tadi lu perform, gue masih ngerasa kayak masih ngejar lucunya. Itu Ambon juga tadi awal, bibir gue hitam nggak ada korelasinya, tiba-tiba gue naik gunung pakai bibir. Apa ya ini orangnya? Iya, gue lagi nunggu punchline-nya apa gitu. Kalau Ambon sih emang gue yakin dia kan gerwani dia. Antek gerwani dia mimpin dia. Kalau lu tadi gue pengen nungguin dulu ngebahas motor gitu. Dan kalau bisa teman-teman semuanya kalau ketika lagi stand up jangan template. Gue bingung ya. Jangan template gitu. Itu template banget. Stand up nggak harus gue bingung ya. Gue nggak harus gitu, cerita aja dulu gitu, kayak lu cerita tentang makanan gitu. Di sini suka soto, asik ya sotonya. Gue demen banget soto sih. Tapi dengan cara kayak gitu tuh orang udah mulai mau menunggu apa yang diceritain gitu. Lu tau soto daerah Tebet gak? Itu gila sih, itu enak banget tuh. Tapi ada yang percaya kalau soto di Tebet itu pesugihan men. Orang makin, apaan tuh? Gue pernah ngeliat telur. Itu udah makin dalam lagi, orang makin nunggu apa nih, gitu kan. Itu dia pembawaannya jangan template, teman-teman semuanya gue ingetin lagi jangan template. Gue bingung ya, dia berapa segala macam gitu. Dari semuanya perform aja yang gue hitung yang pakai teknik rule of 3 yang dapat baru si Bangus, Adek itu doang. Tapi lumayan lah, oke lah. Ya nulis lagi aja. Makasih ya. Peserta terakhir, seorang mantan pecandu slot, tinggal di pinggir kali hingga biawak menjadi pemandangan setiap hari baginya. Mungkin itu juga yang membuat perawakannya mirip biawak. Ini dia Hans. Hans? Iya Pak. Dari mana? Dari bawah tadi Pak. Nggak, bajunya dari mana itu? Bapak ya kan bisa langsung Hans bajunya dari mana? Iya, dari Bapak. Kayak kenal bajunya. Bapak kenal ya? Bapak kenal betul ya? Iya. Oh, kenal iya, betul iya, gitu. iya. Oke, Siap Pak. Han, 3 menit, silakan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam warga Jembatan Hitam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, nama gue nih Hans. Gue ini anak kedua. Pastinya berarti bukan nomor 1, apalagi nomor 3. Karena gue 2, anak kedua. Omo-omo. Gue 4 bersaudara. Kita ini tinggal di kontrakan yang sepetak. Ya segini lah nih, sepetak. Ya lebih dikit. Ya seginilah paling lah dikitnya. Nah di kontrakan gue tuh banyak banget barang-barang. Kan? Sampai gue bilang sama nyokap gue, "Mah, ini kontrakan apa toko perabotan?" Terus nyokap gue dengan ekspresi gini. Gue langsung mikir, oh iya, mungkin kontrakan gue ini dikonsep sama emak gue nih. Gimana caranya biar kontrakan gue ini terlihat seperti toko. Biar dikata Cina punya toko. Oh mungkin kayak gitu. Ya. Lah, tapi kebetulan ada yang beli kipas angin. Sama mama gue dijual bener. Emang dia niatnya mau jual barang-barang di kontrakan itu. Astagfirullah. Aduh. Saking banyaknya barang-barang di kontrakan gue, ini gue tidur nih sama keluarga gue nih empet-empetan. Bebaris empet-empetan gini. Ada bapak gue, adik gue, emak gue, sama adik gue satu lagi tuh. Nah di atas adik gue ini, totonya ada motor. Ketiban motor begini adik gue. Emang konsepnya emak gue tuh jangan sampai ubin lecet. Ya kan? Gak apa-apa, anak gue mah gak apa-apa lecet. Apa yang penting jangan sampai ubin gue lecet. Gitu. Agak serem ya ini ya, terakhir ya. Pusing ya kepala ya. Nah, gue tuh paling ribet nih ya, di kontrakan sepetak itu paling ribet kalau gue mau berak. Itu ribet banget sumpah kalau gue mau berak. Apalagi di dalam kontrakan itu ada emak gue, bapak gue, adik gue ngumpul semua sekeluarga di situ kan. Begitu gue berak, kalau misalnya nih gue tutup pintu kamar mandi gue, masih bau. Kalau gue buka tambah bau. Akhirnya gue suruh mereka keluar. Begitu gue mau berak, tai gue nggak keluar. Tahu-tahu tai gue udah keluar duluan pas gue ngusir-ngusir. Nah di keluarga gue nih konsepnya nih keluarga disiplin. Mau lu tidur jam 3 pagi, mau lu balik jam 3 pagi, itu 5:30 harus bangun. Karena gue punya adik kecil segini, namanya Edo. Itu ada teman-teman adik gue tuh kalau manggil satu orang, Edo sekolah yuk. Nah itu bapak gue langsung gini, Do bangun Do, sekolah Do, bangun Do sekolah Do. Bapak gue langsung, Dek bangunin malu suruh masak, bangunin. Itu otomatis satu orang manggil, 6 orang bangun itu. Itu otomatis kayak gitu, satu orang manggil, mak gue bangun. Oke gue terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Hans, oke, gua salut lah. Lu jauh lebih baik daripada penampilan perdana lu. Kasih Pak. Dan lu fokus. Makasih Pak. Tuh, cuma ngebahas masalah kontrakan yang sepetak. Nggak perlu lompat-lompat. Makasih Pak. Lu tidak menutup episode kali ini dengan zong. Alhamdulillah. Jadi, oke lah. Terima kasih teman-teman semuanya, makasih banyak. Gua suka deliver lu oke gitu. Gua suka gitu. Cuma ya itu mungkin lebih dimantepin lagi lah gitu. Siap Pak, siap. Lu fokus lu tuh keren. Gua salut dengan itu. Siap Pak. Siap. Makasih Pak Wendy, Pak Diki, makasih banyak. Aduh, gue suka nih Hans yang show lu yang minggu ini tuh gue suka banget ya dibanding yang kemarin ya. Ini relatable banget. Ini hal yang paling deket yang lu bahas, kemiskinan, ruang tidur yang sempit. Itu udah masuk di akal yang gue. Jadi kalau masuk di akal makanya cepet lucu gitu. Oke sih, mantep. Beda sama yang kemarin. The best Hans. Terima kasih banyak Pak Diki, Pak Wendy, makasih banyak. Makasih semuanya, makasih. Sama satu lagi Hans, maaf sebelumnya. Bisa balikin baju gua nggak? Belakang dulu Pak Diki. Terima kasih semuanya. Thank you guys. Tepuk tangan buat kalian semua. Yang pasti ini baru awal kompetisi, tapi kita udah kasih kesempatan pada saat di penampilan perdana minggu lalu bahwa tidak ada yang cabut duluan, tidak ada yang pulang duluan. Karena kita masih pengen lihat kalian nge-refresh diri untuk let's go, tampil dengan maksimal gitu. Tapi
Nggak mungkin kan kita tiap minggu, tiap episode nggak ada yang kita keluarin. Jatuhnya kita bukan kompetisi, nongkrong aja gitu ya. Open mic. Ini adalah sebuah kompetisi. Walaupun mungkin teman-teman ngerasanya ini kan kompetisi seru-seruan aja, lucu-lucuan aja. Tapi ya kompetisi tetap kompetisi, apapun bentuknya gitu. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan hari ini ada satu orang yang terpaksa cabut duluan. Diki, ada yang mau disampaikan dulu? Dibanding show yang pertama, ini ada beberapa temen komika dari Yorobun yang menurut gue tuh bisa kebayar ekspektasi gue. Tapi ini namanya kompetisi, kayak bener Bang Wendy bilang, harus ada yang keluar, harus ada yang tereliminasi buat pembelajaran. Kalau nggak begitu, ya nyantai-nyantai aja. Yep. Harus ada yang takut untuk dikeluarin, jadi makanya terpacu untuk bikin materi yang bagus. Teman-teman good luck, nanti Bang Wendy sebutin. Mudah-mudahan apapun keputusannya Bang Wendy bisa tetap semangat. Tetap semangat pokoknya. Oke, teman-teman, dari 10 kalian yang ikut Lugas season 1 ini, 3 nama yang berada di posisi terbawah dan kemungkinan bisa cabut duluan. Yang pertama ada Ardel, Dekil, dan satu lagi Andis. Jadi 3 posisi terbawah silakan tetap ada di stage dan teman-teman bisa di kanan kirinya. Yang lain aman, Ardel, Andis, dan Dekil. Di minggu ini kalian belum bisa memberikan suguhan, bukan yang terbaik ya, tapi yang semaksimal yang kalian bisa. Andi sayang banget, gue yakin materi lu bagus banget, tapi komedi seperti itu, dalam hal apapun gitu, terlalu overconfident bisa merusak. Ardel, justru episode kali ini ekspektasi kita lu hancurkan, karena kita berharap Ardel bisa ngasih satu komika dengan persona yang berbeda di kompetisi ini. Jadi macam-macam kita personanya itu, ada yang act out, ada yang diksi, ada yang dead fan kayak lu. Dan Dekil sama seperti minggu lalu, jauh lebih baik, tapi dari penulisan, dari materi lu belum bisa membuat gua dan Diki merasa bahwa lu memang paling tidak belajar untuk menyiapkan semuanya dengan baik. Baik, dari 3 Yorobun yang berada di posisi terbawah. Maaf, Ardel. Kamu tetap di sini. Jangan Ardel, kembali ke teman-teman. Andis, Dekil, yang harus pulang, yang harus cabut duluan di episode kali ini adalah Andis. Kamu harus cabut duluan. Sayang sekali ya. Iya. Andis harus cabut duluan. Andis, padahal lu salah satu top of mind juga ya, gua sama Bang Wendy yang gue tunggu materinya. Gitu. Jadi sayang banget kalau tadi lu ngeblank, sayang banget kalau tadi lu bisa hilang semuanya dari awal sampai akhir. Sayang banget nggak ada satupun setup punchline yang bisa lu sajiin tadi gitu. Jadi ekspektasi gua sama Bang Wendy nggak kebayar, sayang banget. Please nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Iya. Siap. Ini namanya kompetisi. Ya. Dekil, nggak apa-apa. Iya. Andis. Ini jadi pengalaman sekali lagi.
Dan sayang sekali di episode kali ini Andis harus cabut duluan. Iya. Gimana perasaan Andis? Pasti kecewa ya? Kecewa sama diri sendiri gitu kan. Ya udah, tapi saya maksudnya ya udahlah, belajar lagi. Ya. Kalau kan ada next ke depannya bisa lebih baik lagi. Betul. Tapi nggak apa-apa ya, Dis. Apa Dis? Karena Kenapa gopek? aduh, telat sekali ngeluarin materi. Telat sekali. Kenapa tidak sepede ini tadi kamu ngeluarinnya? Ada bingkisan bekal pulang buat Andis. Alhamdulillah. Dan ini ada amplop. karena kamu tereliminasi pertama, kamu mendapatkan Iya, amplop dan ongkos. besek ini. Ongkos. besek. Jadi sepulang dari kompetisi ini, yang kamu kalah, orang rumah mulai mempertanyakan, Andis, kamu kalah. Kamu dari mana? Kok bawa besek sama amplop? Biasa. Saudara abis namain anak. Mohon maaf, Yeah. Andis terpaksa harus Cabut cabut duluan. duluan. Tapi kita ingetin nih buat Yarobun yang ada di sini, nanti kita ada yang namanya callback. Entah di peserta keberapa Ya. tersisa, kita akan memanggil Yarobun yang sudah gagal Sudah cabut duluan untuk ya. yang sudah cabut duluan untuk kembali lagi dan ikut kompetisi. Ya. Tidak menutup kemungkinan Andis. kita akan ngambil lagi ini. Iya. Udah habis. Oh, udah habis ya? Iya. Iya. Pokoknya Oke. kesempatan itu masih terbuka ya Pak Wendy ya? Ya. Gitu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Lukas Lucu Gak sih? Insya Allah.